الذي بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini malam yang ke-24 insyaallah. Ini sudah di malam-malam terakhir kita mendapatkan bulan suci Ramadan. Mungkin 6 hari lagi atau 5 hari lagi selesai kita puasa bulan suci Ramadan. Tapi jangan sia-siakan, di 10 malam terakhir ini ada satu malam yang namanya malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Saya akan ceritakan tentang bagaimana cara Nabi mencari malam Lailatul Qadar. Biar apa? Biar kita dapat juga seperti Nabi mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dalam hadisnya Nabi pernah mengatakan begini, aku mendapatkan malam Lailatul Qadar, cuma Allah membuat aku lupa malam apa itu. Nah itu, Nabi dapat, cuma Allah membuat Nabi lupa. Makanya nanti hadis Nabi itu mengatakan carilah 10 malam terakhir. Kemudian kalau tak sanggup bolehlah di malam-malam ganjil. Kalau tak sanggup juga cari di malam 27 Ramadan. Taharrau sab'a wa ishrina min Ramadan. Malam yang ke-27-nya. Cuman kalau kita lihat bagaimana cara Nabi Muhammad mendapatkan Lailatul Qadar, dimulai dari berbukanya Nabi. Bagaimana cara Nabi berbuka? Nabi Muhammad itu berbuka, menyegerakan berbukanya. Apa kata Nabi SAW? Madzalal mu'min alal khair idza ajjalahul iftar. Orang beriman itu baik jika seandainya mereka segera berbuka. Cuma Nabi Muhammad itu berbukanya gak banyak. Langsung azan, ketika mendengar azan langsung Nabi Muhammad berbuka, dan Nabi Muhammad berbukanya dengan kurma. Kata Nabi SAW, biru tobin, makanlah kurma. Fa'ilam yajid bitamarin, kalau nggak dapat kurma yang basah, kurma kering. Yang kita makan itu kurma kering yang sudah dijemur, dikeringkan supaya apa? Awet. Sebenarnya kurma matang itu namanya rutop. Kurma matang itu namanya rutop. Dia udah lunak, tapi namanya rutop. Itu yang paling bagus kata Nabi untuk dimakan awal ketika berbuka. Cuman kita harus pergi ke Mekah tuh kayaknya, Madinah itu tuh dapat kurma itu. Kalau di sini udah kering kita dapat. Tapi Nabi juga mengatakan kalau nggak dapat kurma yang basah, maka kurma kering. Fa'ilam yajid, kalau nggak dapat juga kurma itu, hashhasa minal ma, beberapa teguk air saja. Setelah, dan Nabi biasanya kalau makan kurma itu ganjil. Nabi makannya 1, 3, 5, 7 paling banyak, nggak sampai 1 kilo. Ya kan? 7 paling banyak Nabi makan kurma. Habis itu langsung sholat maghrib. Nanti intinya saya ingin katakan begini, pola makan Nabi itulah yang membuat Nabi kuat untuk bergadang malam dan bangun di siang hari. Itu saya katakan. Nanti itu intinya, nanti bagaimana cara mendapatkan Lailatul Qadar. Di malam hari kita menghidupkan malamnya, di siang hari Nabi berjihad. Siang hari Nabi berjihad gak tidur ya. Kita kan habis qiyam itu kan langsung habis subuh langsung tidur kan. Nabi tidak tidur, jihad Nabi Muhammad. Nanti saya ceritakan sampai akhirnya. Bagaimana caranya itu? Di pola makan itulah. Nabi Muhammad makan habis ketika azan langsung makan kurma. Setelah makan kurma langsung sholat maghrib. Langsung Nabi sholat maghrib. Ketika Nabi SAW sholat maghrib, selesai sholat maghrib baru makan besar. Nabi makan roti gandum dengan daging sapi, daging kambing atau ayam. Nabi biasanya gitu makan. Tapi jarang Nabi Muhammad dapat begitu, jarang juga. Hanya dengan kurma aja kebanyakannya Nabi Muhammad SAW. Terus kalau sudah Nabi Muhammad makan besar, kalaupun Nabi Muhammad makan besar, Nabi Muhammad itu berhenti sebelum kenyang. Itu metodenya. Jadi sebelum kenyang Nabi berhenti. Bukan 2 piring baru selesai kita. Nah, berhenti sebelum kenyang. Itu cara Nabi. Sebab kalau perut itu diisi penuh, yang terjadi apa?
Yang terjadi nanti usus itu, lambung itu berat bekerjanya. Kalau dia berat bekerja, maka mata jadi ngantuk. Padahal nanti kita disuruh sama Nabi untuk sholat isya, sholat tarawih. Nanti tambah tahajud malam dan bangun malam itu bergadang. Memang disuruh sama Nabi bergadang, tapi bergadangnya bukan untuk nonton bola. Tapi untuk begadang apa? Untuk ibadah kepada Allah. Disuruh memang bergadang di bulan Ramadan ini. Bergadang, carilah kata Nabi. Nah, cuma setelah makan malam itu, makan apa? Makan besar itu dan tak sampai kenyang, Nabi Muhammad langsung sholat isya. Sholat isya. Kata Nabi SAW, kalau ingin mendapatkan Lailatul Qadar paling kurang, kata Nabi. Ini kata Nabi bang, paling kurang jangan tinggalkan sholat isya berjamaah dan sholat subuh. Nah, dua itu pak. Jadi kalau kepengen dapat Lailatul Qadar, jangan sampai tinggal sholat isya berjamaah dan sholat subuh. Itu paling kurang gitu pak, paling kurang itu. Ada Nabi biasanya sholat isya, habis sholat isya lanjut nanti Nabi sholat tarawih. Cuma Nabi sholat tarawihnya nggak panjang-panjang pak, paling 2 juz malam itu. 2 juz ya. Dan Nabi Muhammad SAW ketika sholat tarawih itu hanya 3 hari saja. Di mana? Di masjid. Sisanya di rumah. Nah, tapi kita alhamdulillah nih bapak-bapak masih banyak nih alhamdulillah nih. Nah, kenapa nggak mengamalkan sunnah Nabi 3 hari aja sholat di masjid, sisanya di rumah? Kenapa di sini nggak begitu pak? Di tempat-tempat lain, masjid-masjid lain pak 3 hari aja. Habis itu yang lainnya kemana nih jemaah? Sholat di rumah Ustaz, katanya kan. Mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Oh begitu ya kata saya. Coba baca sunnah Nabi lanjut sampai selesai. Bacanya ketika Nabi sholat di masjid itu, sholat apa pak? Sholat tarawih 3 hari saja. Karena Nabi takut jika seandainya sholat tarawih ini nanti diwajibkan kepada umat Islam. Kalau wajib kan susah kita, ya pak. Sholat wajib biasa aja kita banyak yang susahnya, apalagi sholat tarawih kan susah. Makanya Nabi sholat di rumah aja, ya kan, sholat di rumah. Tapi ditanya kepada Ibunda Aisyah, wahai Ibunda, Nabi sholat tarawihnya di rumah itu bagaimana bentuknya? Kata Aisyah, la tas'alu an husnihinna wa tulihinna. Kalian jangan tanya tentang panjang bacaannya dan bagusnya Nabi sholat tarawih di rumah. Kata Anas bin Malik menyambung hadis itu, aku pernah ikut bersama Nabi sholat tarawih. Kata siapa? Kata Anas bin Malik. Di rakaat pertama Nabi Muhammad membaca surah Al-Baqarah. Panjang nih, dalam hatiku menyebut begitu. Terus aku berharap semoga selesai Al-Baqarah ini Nabi Muhammad ruku. Itu doaku ketika sedang ikut sholat bersama Nabi. Tapi ternyata selesai surah Al-Baqarah Nabi lanjut ke surah Al-Imran. Mulai hatiku punya niat buruk. Apa niatnya? Aku tinggalkanlah Nabi ini. Lama betul dia sholat gitu kan. Cuman aku malu, kata Anas bin Malik. Usianya ketika itu sekitar 15 tahunan. 15 tahun. Aku malu meninggalkan Nabi. Aku ikut aja. Tapi aku berharap semoga Nabi selesai Al-Imran ini langsung ruku. Tapi ternyata selesai Al-Imran lanjut ke An-Nisa, surat yang keempat. Di ayat ke-48 baru Nabi Muhammad ruku. Coba kalau kita hitung pak, berapa juz tuh? Al-Baqarah 3 juz kurang dikit. Al-Imran 1 juz, ya kan pak ya? Kemudian An-Nisa 1/4 juz, berarti 4/4 juz dalam 1 rakaat. Nabi Muhammad sholatnya di rumah begitu, makanya sampai bengkak kaki Nabi itu. Dimulai isya, selesai sebelum subuh. Begitu sholat apa? Sholat tarawih Nabi. Kata Aisyah, Nabi Muhammad itu lam yazid, tidak lebih sholat Nabi itu 11 rakaatin, 11 rakaat. 8 rakaat tarawih tambah 3 witir. La tas'alu an husnihinna wa tulihinna. Tapi jangan tanya panjangnya dan bagusnya. 1 rakaatnya 4/4 juz. Kalau 4/4 juz kali 8 saja rakaat pak. 8 rakaat aja sholat tarawih. Berapa juz jadinya itu pak? Cepatlah pak, waktu saya habis. Berapa pak? 8 kali 4 berapa? 32 juz. Al-Quran
30 juz artinya Nabi menamatkan satu malam itu Al-Quran. Bisa enggak? Bisa. Tuh orang pesantren tahfiz Lirboyo itu dimulainya jam 8 selesai jam 4, khatam sama mereka Al-Quran. Kenapa? Karena mereka pesantren tahfiz. Cobalah di sini begitu. Ada pesantren Lirboyo itu, cobalah Pak. Khatam Al-Quran itu sama mereka Pak. Di pesantren tahfiz Jawa Timur. Cobalah sama Bapak tuh. Itu yang mereka lakukan seperti Nabi sholat malam. Cuma nanti pada masa Umar bin Khattab melihat orang kayaknya terlalu lelah betul kalian berdiri 4 juz dalam satu rakaat. Kata Umar bin Khattab, kita tambah rakaatnya. Kata Umar bin Khattab, kita sedikitkan juznya, 1 rakaat 2 juz. Kata siapa? Umar bin Khattab. Pada masa Umar kan jadi 20 rakaat. 20 rakaat kali 2 juz berapa Pak? 40. Berarti pada masa Umar khatam juga Al-Quran. Gitu Pak. Cuman rakaatnya ditambah. Gitu pada masa Umar bin Khattab. Cuman masjid-masjid tertentu tentunya, masjid-masjid yang di hire oleh Umar bin Khattab. Tapi kalau masjidnya lain mungkin tidak banyak-banyak, mungkin 3 juz 4 juz mereka sholat malam tuh. Tapi kalau masjid Umar bin Khattab tamat Quran. Begitu juga pada masa Utsman bin Affan. Kata Utsman, kayaknya kalian lelah betul, 2 juz 1 rakaat. Kita tambah aja rakaatnya menjadi 36. Tapi 1 rakaat 1 juz. Berarti berapa juz jadinya? 36 juz. 36 juz berarti selesai juga Al-Quran itu 1 malam. Nggak ada orang yang berani lakukan gitu kan? Tapi Nabi mengatakan, kata Nabi, aku tahu kalian itu takkan sanggup melakukan seperti sahabatku. Kata Nabi, paling kurang begini aja lah. Man qoma ma'al imam hatta yansariful imam yansarifuhu kutibalahu qama lailah. Kalian ikut sholat tarawih bersama imam, imam pulang baru kalian pulang, maka dituliskan bagi kalian seolah-olah sholat semalam suntuk. Itu Pak. Itu minimalnya begitulah Pak. Gimana cara mencetaknya itu Pak ya? Ya Pak, jadi jangan tinggalkan sholat tarawih berjamaah. Kalau ingin baca hadis Nabi itu sempurna. Jangan katakan 3 hari aja di masjid, sisanya di rumah. Di rumah ngapain dia Pak? Nonton TV dia. Kan nggak sholat dia. Kalaupun dia sholat tarawih, cepatnya minta ampun. 2 menit 11 rakaat, 2 menit, Assalamualaikum, ya kan? Ada tuh yang 20 rakaat, berapa menit, Pak? 7 menit, Assalamualaikum. Apa kata yang lain? Saya 20 rakaat bisa 5 menit, kata dia kan? Oh main cepat-cepatan jadinya Pak. Mana sah sholat? Sholat itu ada rukunnya, betul Pak ya? Nggak bisa sholat begitu Pak. Nah, gitulah Pak. Waktu saya tinggal 5 menit lagi. Ditulis di sini hanya 20 menit. 5 menit lagi ya Pak ya? Boleh nggak nih? Kalau nggak saya turun aja nih ya, gitu Pak. Habis itu sambil sholat tarawihnya begitu Pak ya. Habis itu nanti Nabi bersahur. Bagaimana sahur Nabi? Sahur itu artinya apa? Sahur itu bukan makan. Seperti apa yang kita katakan? Sahur itu makan? Enggak. Sahur itu artinya bangun malam. Sahara yusahiru sahuran. Artinya Pak, bangun malam. Yang berkahnya bangun malam. Tasahharu fa inna fis sahuril barakah. Bangunlah malam, karena bangun malam itu berkah kata Nabi. Bangun malam, iyalah orang tak terbiasa bangun malam, kemudian bangun malam nanti disusul dengan sholat apa Pak? Subuh berjamaah. Nah, kan berkah, betul nggak Pak? Berkah. Nabi mengatakan rakaatan. Kalau yang tahajudnya nih Pak, yang tahajudnya itu mengatakan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalian nanti dapat tempat yang terpuji untuk sholat tahajud. Bapak bertanya, apa bedanya sholat qiyam dengan sholat tahajud? Kalau sholat qiyam tanpa didahului dengan tidur. Tapi kalau tahajud jahada yujahidu tajahudan, artinya Bapak bersungguh-sungguh menahan ngantuk setelah tidur. Maka itu disebut dengan sholat tahajud. Ini sama aja, waktunya malam juga. Tahajud. Lalu kata Nabi SAW, kalau tak udah tahajud, kemudian setelah itu kata Nabi, apa kata Nabi SAW? Tasahharu fa inna fi sahuril barakah. Sahurlah karena sahur itu berkah. Yang sahur itu bangunnya. Terus kata Nabi SAW, aku kalau sahur itu baina khamsina ayatan, 50 ayat dibaca sebelum azan subuh. Jadi setengah jam sebelum azan
subuh, baru Nabi Muhammad makan. Belum makan, Pak. Belum makan itu setengah jam sebelum azan subuh. Dan Nabi Muhammad itu makan sahurnya hanya dengan kurma tanpa makan berat. Hanya makan apa? Kurma. Sebab apa? Kalau Bapak makan opor ayam, kerendang, kemudian lele, macam-macam Pak makan, macam-macam. Itu nanti Pak ngantuk subuhnya. Subuhnya Bapak ngantuk. Padahal kata Nabi SAW, rakaatani qabla subhi khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Habis itu nanti sholat subuh, apalagi sebelum subuh aja lebih baik dunia dan segala. Kan berkah. Habis subuh itu biasanya Nabi bervariasi itu Pak. Habis subuh, Nabi habis subuh tuh nggak tidur Pak. Walaupun tadi malamnya Bapak nggak tidur Nabi habis subuh itu. Apa? Pertama, kadang Nabi Muhammad itu habis subuh itu zikir sampai syuruk tuh Pak. Kadang Nabi Muhammad itu hanya membacakan ayat-ayat Al-Quran yang turun kepada Nabi tadi malam, dibacakan, dihafalkan kepada sahabat. Kadang memberi tausiah seperti ini, bervariasi subuh Nabi itu Pak. Kadang Nabi hanya tebak-tebakan dengan sahabat. Siapa yang tahu, kata Nabi, ada sebuah pohon yang mirip sekali dengan orang beriman, dari semenjak kecil sampai mati berguna. Pohon itu apakah namanya? Sahabat gak ada yang tahu. Terus Nabi jawab sendiri, itu adalah pohon kurma. Jadi kita ceramah saya sekali perlu juga kayak gitu Pak, tebak-tebakan. Nabi tebak-tebakan, bagus cara Nabi itu. Habis itu kadang-kadang subuh Nabi itu ngapain Pak? Subuh Nabi itu kadang hanya menceritakan mimpi. Aku mimpi tadi malam begini begitu, ditafsirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bervariasi, pokoknya sampai suruh. Maka keluar hadis Nabi SAW, man shalla subha jama'atan summa ya'takifa hatta tatlu al-fajri summa shalla rak'atani tu'adilu hajjan wa umratan tamatan. Siapa yang sholat subuh berjamaah, iktikaf di masjid, dia tahan sampai suruh, dia sholat 2 rakaat, pahalanya sama dengan haji dan umrah, sempurna. 3 kali kata Nabi. Itulah berkahnya Pak. Itulah cara Nabi menjalani puasa Ramadan. Terus pas siang hari selesai suruh, Nabi pulang tidur? Enggak. Nabi Muhammad itu mendapatkan bulan suci Ramadan selama 9 kali seumur hidup. Bulan Ramadan diwajibkan kepada Nabi tahun kedua Hijriah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 berarti 9 kali Nabi Muhammad dapat puasa Ramadan. Tahun ke-11 bulan Rabiul Awal Nabi Muhammad meninggal dunia. Belum sempat Ramadan, karena Ramadan bulan ke-9. Sementara bulan 3 Nabi sudah meninggal dunia. 9 kali Nabi Muhammad dapatkan puasa Ramadan. Kata ahli sejarah, dari 9 kali Nabi Muhammad puasa Ramadan, 6 kalinya berjihad. Jadi tidur atau jihad Pak nih? Jawablah Pak, waktu saya udah habis Jihad atau tidur nih? Jihad. Kalau yang bekerja di sinilah masuknya nih. Nggak ada cerita, saya kerja jadi nggak usah lah sholat malam. Nggak ada. Nabi tetap sholat malam, habis itu jihad. Saya kerja Pak, nanti Pak tanggal 19 baru libur Pak. 19 libur hari Kamis, baru cuma aja libur hari Kamis itu Pak. Ada juga curhat langsung aja ke sini lah. Jadi kan 6 kali. Yang pas-pas di Ramadan itu Pak, yang pas-pas di Ramadan itu pas ketika perang Badar 17 Ramadan. Dan ketika tahun ke-8 Hijriah penaklukan kota Mekah 10 Ramadan. Yang pas-pas Ramadan itu Pak. Tapi yang 4 ini di bulan Syawal, persiapannya di bulan Ramadan. Perang Uhud 7 Syawal, persiapannya Ramadan. Perang Ahzab bulan Syawal, persiapannya Ramadan. Perang melawan Khaybar, Yahudi Khaybar, Ramadan. Apa tuh? Syawal, persiapannya Ramadan. Kemudian perang Tabuk ke atas melawan Romawi, bulan Syawal, persiapannya Ramadan. 6 kali Nabi Muhammad itu berjihad selama Ramadan. Artinya apa Pak? Bahasanya mengatakan Nabi Muhammad itu si malamnya qiyam, siangnya siang, nggak ada tidur. Terus intinya apa Pak Ustadz? Intinya di pola makan. Jadi kalau Bapak atur pola makan begitu Pak, insya Allah Bapak nggak akan ngantuk di siang hari dan juga akan kuat di malam hari. Gimana tadi Pak? Ya itulah, pokoknya nggak usah disimpulkan, waktu saya habis. Bapak udah bisa simpulkan kan?
Nah, pola makan diatur Pak ya. Janganlah. Makanya Nabi mengatakan kalau sudah 10 malam terakhir, syadda mi'zarahu. Apa artinya Pak? Dikencangkan ikat pinggang. Dua maknanya. Makan nggak terlalu banyak dan tidak berhubungan dengan istri. Menjaga perut dan di bawah perut. Perut Bapak tahu kan? Di bawah perut. Ah, tahu Bapak tahu tuh, anak-anak nggak tahu tuh. Dijaga tuh dua-dua tuh. Habis ai ahya lailaha, menghidupkan malam bergadang. Kemudian apa Pak? Wa ai qadha ahlaha, kemudian dia bangunkan keluarganya. Ngajak-ngajak yang lain. Mudah-mudahan Bapak dapat Lailatul Qadar tuh Pak. Amin. Amin. Dapat Lailatul Qadar tuh Pak. Carilah Pak ya. Cari. Kalau namanya mencari berarti usaha. Kita nggak disuruh menunggu. Namanya Pak mencari. Kalau mencari gimana Pak? Usaha berat. Mudah-mudahan dapat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.